Silakan yang masih ada di luar ruang kebaktian untuk memasuki ruangan kebaktian karena kebaktian akan segera dimulai. Mari kita mulai kebaktian hari ini. Kita mulai dengan saat teduh. Mari kita renungkan, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Sidang Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan segala puji syukur di hadapan Tuhan. Baba
Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Soraklah haleluya. Allah Bapa kami yang terpuji di surga. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu selalu ditinggikan, nama-Mu selalu dimuliakan, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah kebaktian ini boleh menjadi puji-pujian bagimu, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah hati kami, hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kebaktian ini sehingga boleh menguatkan hati dan pikiran kami. Kami pulang dari dengan penuh sukacita karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menyertai kami. Haleluya, amin. Sidang kami silakan untuk kembali. Selanjutnya kita juga akan bersyukur dari nyanyian pujian 350. Kita akan nyanyikan juga penuh dengan sukacita, dengan riang, ya. Betapa kita tidak bersyukur. Amin. Allah yang agung, maha kuasa. Mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sidang Jumat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membaca bersama-sama dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Sidang kami silakan untuk kembali. Minggu lalu sudah dijelaskan dari ulangan 6 ayat 4 sampai 6 itu adalah Sema Israel atau janji orang Israel kepada Allahnya, ya. Dan itu juga berlaku untuk kita orang Kristen, karena Allah orang Israel juga Allah kita, ya. Kembali kita akan memuji Tuhan dari waktu Tuhan, ya. Mari kita pujikan ini dengan sepenuh hati kita, supaya kita mengerti waktu Tuhan untuk hidup kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Takkan Pak. Katakan refnya sekali lagi. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Piano setengah suara. Mari kita menyatukan hati pikiran kita. Mengimani setiap pujian. Bahwa Engkau mempunyai waktu yang terbaik untuk setiap pribadi kami. Terlebih saat berat kami menghadapi tantangan dalam hidup ini Tuhan. Engkau mempunyai waktu yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik. Biarlah kami tetap berserah, berharap, dan bersyukur. Kami boleh berikan kesempatan bersama di hadapan Engkau. Bersama segenap umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati semua tantangan kehidupan kami. Kami boleh mensyukuri semua hal yang sedang Kau izinkan terjadi di tengah-tengah hidup kami. Kami juga bersyukur setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih. Karena kuat dan karena rahmat-Mu kami bisa menghadap Engkau. Karena itu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami memohon para ibu kami, para orang tua kami yang saat ini sedang terbaring lemah, terkhusus Ibu Narto yang sudah beberapa minggu di rumah sakit Advent. Biarlah Tuhan Kau campur tangan terhadap kesehatan pemulihan ibu kami ini. Dengan kasih sayang dari Engkau Tuhan, ibu kami berangsur-angsur segera pulih dari sakit penyakitnya. Kami juga serahkan Ibu Dian, Ibu Pipin, ngawali pasca cuci darah maupun sedang proses cuci darah. Tuhan campur tangan kekuatan hikmat dari Engkau Yesus yang melimpah dari kesehatan untuk Ibu Pipin dan Ibu Dian. Juga terkhusus hari ini Ibu Mariana yang rencana operasi kecil di kakinya. Biarlah Tuhan campur tangan para medis dokter Ibu Mariana yang akan dioperasi kecil untuk kesehatan kakinya hari ini di rumah sakit Advent juga. Tuhan berikan kelancaran sehingga esok boleh pulang dan cepat sembuh kembali. Terima kasih juga Tuhan, anak-anak kami memasuki sekolah yang baru, teman-teman yang baru, pengharapan baru, berkatilah Tuhan. Berikan semangat terus menyala-nyala untuk mereka yang sudah naik kelas, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun sedang bergumul dalam perguruan tinggi. Berkati Tuhan. Para pemuda, remaja di gereja-Mu dalam menggapai cita-citanya. Berkatilah mereka yang sedang dalam bergumul pekerjaan. Berkatilah pelayanan mereka Tuhan. Juga teman hidupnya. Sehingga kaum muda, remaja di gereja-Mu menyukakan hati Engkau. Dalam mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupannya. Juga berkati Tuhan segala pengharapannya maupun cita-citanya. Berkati setiap orang tua yang sudah berjerih payah bekerja mensupport pendidikan putra-putrinya. Dengan doa dan usaha kami mengimani berkat-berkat Tuhan akan Kau alirkan dalam upaya maupun doa para orang tua di sini. Kami serahkan Tuhan para senior kami, para orang tua kami dengan kesehatan jasmani dan rohaninya. Tuhan belai mengangkat dan terus memberikan kekuatan bagi setiap orang tua kami. Bapa, kami berdoa terkhusus untuk retreat pertengahan September 15 dan 16. Berkatilah Tuhan sehingga semua anggota gereja boleh ikut retreat dan kami boleh diberkati dengan acara retreat tersebut.
Berkati panitia yang sedang mempersiapkan acaranya. Berkati pembicara sehingga menjadi berkat kekuatan bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Bapa, kami serahkan gabungan gereja baptis, kami serahkan yayasan baptis, kami serahkan sekolah-sekolah teologi baptis, kami serahkan rencana-rencana kerjasama penginjilan gabungan gereja baptis, bila segala program yang sedang berjalan dan akan berjalan Tuhan memberkati. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terkhusus pilkada 27 November mendatang. Berkati Tuhan di daerah-daerah terpilih akan pemimpin yang membangun daerahnya, baik kota, kabupaten, dan provinsinya. Bapak, inilah syukur kami, syafaat kami, hanya kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, sumber berkat dan juru selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Pendeta Usia atas doa syafaatnya. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dengan penuh semangat Allah itu dahsyat.
saat berkuasa seluruh bumi. Sidang silakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Ibu Sagio. Kami persilahkan. Pak Robert bisa pimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang maha agung, Allah yang kami sembah dan kami iman dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur sekali ya Tuhan di dalam setiap harian kami selalu mendapatkan banyak kasih karunia dan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini pun kami akan mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kami, kiranya persembahan kami dapat memuliakan dan untuk kemajuan ke gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami yang sudah sempurna ini hanya di dalam nama dan kuasa-Mu saja doa kami ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas persembahan dan persepuluhannya. Kiranya bisa untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga Angel atas pianonya. Kita akan masuk dalam khotbah yang berjudul kasih yang totalitas. Tapi sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian dari sekolah minggu Indria sampai Madya. Kami persilahkan.
Ya, terima kasih guru-guru sekolah minggu dan kelas Indria sampai Matia. Ya. Yesus yang terkuat dan terhebat. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan melihat kasih yang total. Atau bisa mengasihi dengan totalitas. Seperti apa? Ya. Ini kelanjutan khotbah minggu dua minggu yang lalu. Ya, tentang Sema Israel. Sekarang kita melihat kasih yang total. Atau mengasihi dengan totalitas. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu memimpin ruangan ibadah ini. Terlebih pribadi lepas pribadi kami. Sehingga apa yang kami lihat dan kami dengar memberkati kami. Kami pulang ibadah tidak sia-sia. Tapi janji kebenaran firman-Mu itu yang mengokohkan kami dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Lanjut. Ya. Ini dua minggu yang lalu kita belajar tentang Sema Israel. Yaitu ayat 4 yang kita kupas dua minggu yang lalu. Lanjut. Di sini intinya dua minggu yang lalu. Kita belajar pengakuan iman yang Tuhan selalu ajarkan bagi umatnya. Syahadat atau kredo. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kemarin kita kupas, kita lihat. Apa yang melatar belakang ayat ini? Lanjut. Di sini. Mengapa keesaan Allah ditekankan oleh Musa kepada umat Israel? Karena zaman Kanaan kuno yang disembah bangsa Kanaan yaitu Baal dan Asera. Dia dikenal sebagai dewi Kanaan kuno yang memberi berkat pertolongan. Karena itu dikatakan jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Itu Sema Israel terus didengungkan kepada bangsa Israel. Ingat, dengarlah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Karena di tengah-tengah umat Israel banyak bangsa yang menyembah dewa-dewi yang dipuja, dikultuskan. Atau istilahnya politeisme. Di sini Sema Israel itu harus dikumandangkan. Lanjut. Juga di dalam perjanjian baru ya. Anak-anak waspadalah terhadap segala berhala. Sini. Sema Israel didengungkan karena banyak umat Israel akan memasuki negeri Kanaan. Banyak dewa-dewa. Banyak berhala-berhala. Di zaman perjanjian baru berhalanya mulai beda apalagi sekarang. Dikatakan di situ ya. Teknia, tulasate, yauta, apon, eidulon. Ingat, eidulon. Banyak berhala dijadikan apa? Kepunyaan orang atau gereja di abad pertama. Eidulon di situ. Berhala yaitu hal-hal yang lebih memikat hati kita daripada Tuhan. Contohnya apa Pak di situ? Hobi. Ya, sudah kita kupas kemarin. Mempunyai hobi enggak salah. Perlu untuk menyegarkan kehidupan kita. Tapi kalau hobi itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, itu bermasalah. Karena hobi minggu lupa ke gereja, minggu mancing dulu. TV-nya
lihat Valentino Rossi ke gereja absen dulu karena hobinya dia melihat lomba balap motor. Kalau hobi dikembangkan dengan baik akan menghasilkan berkat. Tapi kalau menghalangi, ini menjadi berhala di era sekarang. Pekerjaan boleh bekerja. Tapi kalau fokus pekerjaan melupakan kita dengan Tuhan, dan di situ juga menjadi berhala. Apalagi uang. Dan orang Barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Ini kesempatan lembur minggu. Gajinya 3 kali lipat. Ke gereja kan bisa minggu lagi. Hati-hati. Kalau itu ada lagi, itu sudah menjadi apa? Berhala. Pelayanan. Kalau kita sedang rutinitas pelayanan, itu juga bisa menjadi berhala loh Bapak Ibu. Sehingga pelayan itu sekedar berjalan dan berjalan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan apa? Kosong. Pelayanan juga bisa menjadi berhala di era sekarang ini. Sibuk dari minggu sampai Sabtu. Tapi nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu juga bisa menjadi berhala. Apalagi HP. Sudah kemarin ya. Siapa di sini nggak megang HP? Bapak Ibu yang nggak megang HP siapa? Apalagi yang kerjanya online dengan HP. HP bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi pedang yang membunuh kita. Jika kita tidak bijak melakukannya. Itulah berhala. Kan itu sema Israel didengungkan. Di tengah-tengah umat Israel yang akan memasuki negeri Kanaan yang banyak menyembah berhala. Jangan terpikat. Hancurkan patung-patungnya. Tegas kan? Juga di sini. Waspadalah terhadap segala berhala. Itu garis besar firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Hari ini. Lanjut, Bin. Kita lihat ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kol lebab. Kalau ibu-ibu suka masak, kol itu segenap. Lebab hati. Nanti kita lihat. Ya. Kalau istilah Yunaninya kardia. Bisa jantung, bisa hati. Dan dengan segenap jiwamu. Kol nepesi. Seperti apa? Dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita melihat ayat 5 ini. Dan apa yang diharapkan Musa untuk umat Israel yang akan masuk negeri Kanaan. Lanjut. Di sini. Ya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Hati beraninya lebab. Kalau segenap hati, kol lebab. Di situ. Itu perasaan senang, sedih, cinta, benci, sumbernya di hati. Sumber pertimbangan, pemikiran, penalaran, sumber pengambilan keputusan, sikap hidup dan tabiat ada di hati. Atau kardia. Kan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti apa? Menempatkan segala perasaan, pikiran, dan sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan. Ingat, dari hatimu terpancar kehidupan. Jika hati kita banyak nodanya, di situ tidak ada terpancar kehidupan. Yang ada kematian. Karena itu di sini hati menempatkan perasaan, pikiran, dan sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan. Contohnya Petrus. Pernah nggak sepikir dan sehati terhadap rancangan Tuhan. Tapi apa akhirnya? Tuhan mengatakan apa kepada Petrus?
Yesus dengan tegas, "Enyahlah iblis." Itu dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23. "Enyahlah iblis." Petrus langsung ditegur keras oleh Tuhan Yesus. "Enyahlah iblis. Engkau selalu menjadi batu sandungan untuk rencana Allah." Petrus tidak menempatkan kehendak perasaannya di bawah rancangan Tuhan, tapi kemauannya sendiri. Lanjut. Kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu. Jiwa, nefesi, bisa leher, bisa napas, bisa hidup. Kalau Yunaninya suke. Jiwa atau nefesi itu lambang emosi, dambaan seperti haus, lapar, marah, kasih sayang, tamak atau serakah. Mengapa ditekankan di sini kasihlah Allah dengan segenap jiwamu? Iblis itu sering menyesatkan. Ingat, pikiran Adam disesatkan oleh iblis. Bahkan banyak orang-orang percaya, banyak dinaungi ilah zaman sekarang ini jiwanya. Sehingga tidak mengenal gambaran Kristus yang mulia itu. Ditekankan di sini, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti menundukkan segala emosi, aspirasi, dan harapan kita kepada Tuhan. Bagaimana emosi kita, aspirasi kita, dan harapan kita kepada Tuhan? Orang Kristen nggak boleh marah. Kalau jiwanya, aspirasinya itu seperti marah yang betul, apakah nggak boleh? Kalau anak nakal biarin jangan dimarahi, nanti Tuhan sendiri yang menegur. Padahal Yesus tatkala bait Allah untuk jualan, dan tidak hanya jualan ya, orang-orang Saduki mencari untung ya. Yesus apa? Sangat marah, menjungkir balikan orang-orang yang berdagang di situ. Itu emosi, aspirasi, harapan. Yesus meng-cross-check, tidak sekedar jualannya, saudara. Jika kita lebih dalam melihat mengapa Yesus marah saat bait Allah untuk jualan. Apalagi saat Paskah, orang-orang Yahudi itu banyak yang pulang. Justru dimanfaatkan oleh orang-orang Saduki. Harga 100 jadi 1.000. Harga 1.000 jadi 10.000. Di situ Yesus mengoreksi, memanfaatkan hal itu. Tidak sekedar jualannya, ada niat yang jahat para orang Farisi itu. Untuk mengeruk keuntungan pribadinya. Karena itu Yesus menjungkir balikkan orang-orang yang berjualan di situ. Tidak sekedar berjualan, tapi ada niat konspirasi yang jahat, khususnya orang-orang Saduki. Disinilah saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, menundukkan emosi, aspirasi, dan harapan kita kepada Tuhan. Lanjut. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. ODK. Kul, ODK. Berarti mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berupaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengapa ini ditekankan? Kita itu kan lemah. Pikiran kita, tenaga kita, kekuatan kita lemah. Kan jika tidak menetapkan diri kita, ODK. Kul, ODK. Kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatan. Artinya kul di situ tidak setengah-setengah kita mengasihi Tuhan. Tapi dengan segenap seutuhnya. Ditekankan di sini, kita mengasihi Tuhan. Terlebih dengan latar belakang tadi ya. Banyak dewa-dewa. Banyak baal-baal di pelataran rumah-rumah Yunani. Sorry. Kanaan kuno saat itu. Kan ditekankan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita.
Lanjut. Sini. Jadi Musa menyuruh umat Israel, kasihlah Tuhan Allahmu, perhatikan, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan, segenap kul. Tidak setengah-setengah, tidak 3/4, tidak 1/4, tapi seutuhnya. Hidup kita mengasihi Tuhan. Bisa dikatakan mengasihi dengan totalitas. Pertanyaannya, bisa enggak Pak? Kita mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan segenap jiwa kita, raga kita, maupun roh kita. Ini menjadi refleksi kita. Jika di dalam diri kita masih banyak berhala di zaman sekarang yang menomoran dua Tuhan, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, Tuhan tidak ditempatkan yang terutama dalam hidup kita, itu bisa menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan masih ditempatkan sebagai ban serep, kalau butuh, itu bisa menjadi perenungan kita. Tentu saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan ragamu. Tidak setengah-setengah, tapi dengan totalitas kita. Bagaimana diri kita merespon ayat di sini? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan kita? Dan apa yang Musa harapkan kepada bangsa Israel saat itu dan saat ini bagi kita? Lanjut. Di sini saudara. Rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau hiasi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Apa maksudnya ayat di sini? Sehingga kasih kepada Allah itu harus totalitas. Lanjut Ben. Di sini. Musa mengajak umat Israel bersyukur. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun disertai Tuhan. Berkatnya berlimpah. Semuanya itu atas campur tangan Tuhan. Dikatakan tadi. Kamu akan memasuki negeri Kanaan yang akan dijanjikan. Bagaimana kamu mengatasi itu? Sehingga bangsa Israel betul-betul mengasihi Tuhan dengan jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Ini yang Musa tekankan kepada umat Israel saat itu. Belajar bersyukur. Di tengah-tengah kesulitan, kamu masih bisa melewati. Di tengah-tengah tantangan, kamu masih bisa makan. Saat kedinginan kamu dikirim apa? Tiang api. Saat kamu kepanasan dikirim tiang awan. Saat kamu kekurangan makan di tengah padang gurun dikirim apa? Mana. Dikirim roti. Itu kan pemeliharaan Tuhan. Enggak sebulan 2 bulan.
Enggak setahun, 2 tahun, tapi 40 tahun. Jika ditotal di sini 80 tahun. Kamu harus bersyukur. Kamu akan masuk ke negeri Kanaan. Itu yang Musa harapkan kepada umat Israel. Agar mensyukuri. Sehingga bangsa itu tidak terkontaminasi dengan berhala-berhala di Kanaan kuno. Perasaan yang kedua dalam diri Musa yaitu khawatir. Ya, khawatir. Jam 2 kemarin Pak Mister sudah menjelaskan. Bolehkah orang Kristen khawatir? Bolehkah Lian orang Kristen khawatir, Lian? Bolehkah Bu Santo orang Kristen khawatir? Itu bagian hidup kita. Tapi kalau kita dikuasai rata khawatir di situlah. Berarti orang itu nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran bagian kita. Mau berangkat ke gereja. Setelikannya sudah dicabut belum balik lagi ke rumahnya. Sudah. Enak. Kompornya belum dimatikan. Takut nanti. Yaudah. Itu yang positif. Tapi kalau kekhawatiran hidup ini menguasai kita, itu yang nggak sehat. Solusinya seperti apa kemarin? Yang ikut jam doa kemarin? Harus apa? Harus berserah. Jangan menyerah. Dua, harus beriman. Ketiga, selalu berharap kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran itu selalu menyelimuti hidup kita. Jika kita enggak mengelola, aduh ini minggu ya, gajinya kelipatan 3, gimana ya melayani atau ke gereja enggak ya. Tantangan dalam hidup kita. Siap saya akan datang tapi ibadah dulu, bagus. Menguji mental kita, iman kita. Kekhawatiran bisa diatasi. Kekhawatiran bagian diri kita. Anak-anak kita siap enggak ya masuk SMA dengan pergaulan yang luas? Orang tua pasti mikir, siap enggak ya? Terlebih biayanya siap enggak ya? Anakku mau kuliah, gimana biayanya nanti ya? Yaudah, pokoknya berdoa, bekerja pasti Tuhan buka jalan. Yang pernah menjadi orang tua. Di sini saudara, khawatir itu bagian hidup kita. Bagaimana kita mengatasinya seperti itu. Kekhawatiran tidak menguasai hidup kita. Karena itu di sini. Musa juga khawatir. Khawatir apa? Yuk kita lihat. Di sini. Bahaya kemapanan. Tadi dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Musa khawatir. Umatnya, orang Israel itu tamak, juga sombong. Karena Musa sudah kenal karakter orang Israel, bayangkan sudah memimpin 80 tahun. Terlebih 40 tahun di padang gurun. Musa tahu betul karakter umatnya di sini. Karena itu, jangan engkau tinggi hati. Dengan melihat keberadaan umatnya yang sering keras kepala. Ini kamu itu akan sudah hidup enak. Masuki tanah Kanaan, semuanya ada. Musa takut. Musa khawatir. Nanti ini umat ini akan sombong nanti.
Dengan kesombongan itu bisa ketamakan itu menguasai dirinya. Kan dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Umumnya cobaan seseorang itu saat sukses atau saat terpuruk. Bapak Ibu, umumnya orang itu yang sering jatuh saat banyak berkat atau kekurangan berkat. Banyak berkat. Itu realitanya. Daud. Apa yang terjadi sama Daud? Saat menjadi gembala, sangat mengutamakan Tuhan. Sebelum dipromosikan menjadi raja, dia sangat taat. Tapi saat Daud mempunyai otoritas, apa yang terjadi? Macam-macam. Ya toh? Apa? Macam-macamnya. Istri orang mulai diembat. Ya toh? Betul toh? Tapi saat Daud gak memiliki kekuasaan apa? Hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Hidupnya selalu bahagia, tapi tatkala kekuasaan itu enak, itulah. Kalau enggak waspada, Daud jatuh dan terpuruk di situ. Alkitab itu kalau iya kalau tidak kalau kelakuannya jahat, jelek enggak ditutup-tutupi. Contoh lagi siapa? Ya anaknya siapa? Salomo. Salomo raja terkenal termasyhur di Israel, terlebih hikmatnya. Tapi saat banyak bangsa-bangsa memuja kehebatannya, ternyata Salomo tidak jauh dengan Daud. Juga jatuh. Ini saudara, realita. Kemapanan dibahasakan itu saat engkau kenyang, semuanya ada, semuanya mapan. Di situ. Kanto ada seorang peneliti ya betul juga. Kalau orang itu punya perusahaan, generasi pertama sudah merintis, ya, kaki untuk kepala untuk akhirnya kerja keras, survive tantangan. Generasi kedua, survive. Generasi 3, 4 dan seterusnya. Karena tinggal enak, ya udah. Mulai perusahaan itu hancur. Karena enggak merasakan jatuh bangunnya, merintis. Tinggal enaknya. Hancurnya juga mudah. Di sini saudara. Kekhawatiran Musa. Karena sudah 80 tahun kenal umat Israel. Kanto Musa pesankan, saat engkau kenyang, saat engkau mapan, itu akan bahaya dan menjerumuskan engkau. Kanto di sini warning bagi kita. Biasanya orang kalau sudah mapan, gak dekat dengan Tuhan, iblis mudah menjatuhkan. Kanto kita waspada. Bahaya kemapanan. Kalau tidak kita jaga terus hubungan dengan Tuhan, bisa orang itu jatuh. Ingat tadi, Daud jatuh dan sangat menyakitkan itu saat sukses. Salomo jatuh saat sukses. Itu menjadi peringatan bagi kita. Lanjut. Karena itu, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Musa ada tujuan. Bangsa itu tetap bersyukur. Karena sudah dibentengi dengan iman dan pengakuan sema Israel.
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu didengungkan, itu syahadat, itu kredo yang harus kita pegang. Kalau Bapak Ibu masih setengah-setengah percaya Yesus, Yesus itu betul Tuhan ya, Yesus itu betul Allah ya. Berarti pengakuan imannya kepada Kristus Yesus Juru Selamat yang otoritas di surga dan di bumi perlu dipertanyakan. Itu nanti kalau ada tantangan iman bisa kita melihat kenyataan bangsa Israel yang sering jatuh bangun itu. Bapak Ibu, Musa menekankan bersyukur untuk bangsa Israel yang akan hidup nyaman dan dikembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan rasa khawatir itu wajar lumrah dalam hidup kita. Tapi dikuasai khawatir, gini takut, gitu takut. Sehingga hidup kita nanti sering menjadi apa? Budak si jahat atau iblis. Sehingga kita nggak mau maju. Itu juga tidak baik. Mari Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Itu menjaga hati kita, jiwa kita, pribadi kita tetap bersyukur. Tantangan ada bagaimana kita tetap bersyukur. Seperti pujian tadi. Berkat ada bagaimana kita mensyukurinya. Sehingga kita tidak condong jauh kepada Tuhan. Dan mari kita mengatasi rasa khawatir itu. Saya kutip dengan Pak Minister kemarin. Semakin berserah bukan menyerah. Dan semakin beriman. Dan kita juga selalu berharap pada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia sering mengecewakan. Kalau kita datang ke gereja mencari Tuhan, melayani Tuhan, berkatnya beda Bapak Ibu. Karena kita fokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kadang kehidupan itu turun naik, kadang di bawah, kadang di atas. Dimanapun posisi kita hari ini, kita tetap, jika kasih kita kepada Tuhan totalitas, kita tetap diajari bersyukur. Dan kekhawatiran, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan bisa menjadi rema, kekuatan dalam jiwa kami. Kadang banyak perkara Tuhan yang tak terduga menghampiri hidup kami, panggilan kami, maupun keluarga kami. Karena itu kami belajar memandang Engkau Tuhan. Kondisi apapun, jika kami mengasihi Engkau dengan totalitas, kami masih diajari tetap bersyukur. Karena itulah kehendak, karena itulah firman-Mu. Terima kasih segala perkara yang Tuhan sudah izinkan di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, bahkan orang tua kami. Kami belajar mensyukurinya. Bapak, kami juga belajar mengatasi kekhawatiran kehidupan ini. Selalu melihat kemuliaan Engkau. Selalu berharap kepadamu. Dan kami belajar beriman. Sehingga tantangan hidup kami mampu kami lewati. Terlebih saat tantangan datang, kami tidak jauh dari Engkau. Dan berkat-berkat itu datang, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Agar kami terus belajar mengandalkan Engkau. Agar kami terus belajar mensyukuri segala perkara yang Tuhan izinkan di tengah-tengah hidup kami maupun keluarga kami. Kami serahkan doa ini, syukur ini
kepada Sang Sumber berkat dan sumber pertolongan hidup kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya sebentar. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Seperti di buletin yang pertama, mengundang Persekutuan Doa Rabu 24 Juli jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan dilayani Diakon Wardoyo. Ya, hari ini nggak bisa hadir, ngantar Bu Mariana ya istrinya, karena mau operasi di Rumah Sakit Advent Bandung. Seperti kita doakan tadi. Berikutnya, hari ini ada rapat PPG, agenda utama persiapan retreat kita. Ya, akan kita sampaikan ke PPG juga panitia-panitia. Sehingga semuanya siap untuk ikut retreat nanti. Ya, seperti pengumuman kemarin, mulai minggu kemarin boleh mulai mendaftar. Ya, silakan hari ini yang mau mendaftar hubungi Mas Raman, Mbak Priska ke samping ya, di situ. Lanjut. Petugas ibadah 28 Juli PKMB. Ya. Semuanya bisa dilihat di buletin sehingga siap melayani Tuhan minggu depan. Berikutnya Sekolah Minggu Gabungan akan diadakan minggu depan. Kelas Indria sampai Tunas Muda dilayani Ibu Eni, Ibu Sulasis, dan Saudara Nove. Ini guru-guru kelas Indria. Kelas remaja sampai dewasa dilayani Diakon Edi Hermanto. Sampaikan Bu Yasinta, sehingga siap melayani Sekolah Minggu Gabungan besok. Yang ulang tahun minggu ini yang pertama, 21 Juli, Adik Lionel Christian Naibau. Onel ada? Enggak ada ya. Sampaikan no ya untuk Onel. Berikutnya 21 Juli juga Bapak Susanto. Bu, sampaikan Bapak Susanto. Ya. Juga 23 Juli Saudari Angelina Sitanggang. Ada Angel? Tuhan berkati Angel. Ya. Salam ya Meli ya, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya 23 Juli Ibu Resti Yudianti ada. Ya, ulang tahun Bu. Ya. 27 Juli Adik Justin Baril. Ada? Oh, enggak hadir ya. Dan sakit ya. 27 Juli Ibu Umi Supriyati. Bu Sis, selamat ulang tahun. Ya. Besok Sabtu ya. Lanjut ada lagi? Ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan memberkati ya, keluarga, kesehatan, cita-cita Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ulang tahun minggu ini. Amin. Ya, di sini ya. Ada proyek lanceng ya, Alkitab edisi studi MacArthur ya di sini ya. Ya, nanti akan diinfokan, ditempel di belakang ya. Di sini bisa didaftarkan segera ya untuk ya berapa ini? 29 ya. Juli atau Senin depan. Di situ sehingga jemaat diumpulkan nanti dipoto bisa diinfokan di grup jemaat biar lebih cepat informasinya. Ya, sebab kalau ditempel kadang langsung pulang, kadang kurang direspon, tetapi di grup jemaat semuanya pegang HP dan informasi itu cepat. Sekali lagi, Bapak Ibu, yang mau daftar retreat silakan ke ruang samping itu Mbak Priska, panitia sedang nunggu. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada, Mas? Ya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Kami mengundang semua jemaat berdiri. Kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga.
kemuliaan bagi Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Hari ini, esok, sampai Engkau datang menjemput kami. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Silakan sidang duduk sadar. Kita saat teduh lalu saling memberikan salam.